Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin Fanhuri. Saya dari kelas 203. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Sebagaimana yang sudah tertera pada soal UAS, di sini saya akan mengangkat satu tema mengenai self concept. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Apa itu self concept? Secara umum, self concept adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Dalam konteks mata kuliah Estetika Humanisme, self concept bisa diartikan sebagai pemahaman dan apresiasi individu terhadap dirinya sendiri. Ini melibatkan bagaimana seseorang melihat, menilai, dan menghargai dirinya sendiri dalam konteks budaya, moral, dan estetika yang lebih luas. Seberapa penting self-concept? Tentu saja self-concept memiliki peran yang sangat penting dalam membantu individu memahami dan menghargai diri mereka sendiri serta orang lain. Berikut adalah beberapa alasan mengapa self-concept penting dalam membantu suatu individu. Yang pertama, pemahaman diri yang lebih baik. Dengan memiliki self-concept yang sehat, individu dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta bagaimana mereka dapat berkembang dan berkontribusi serta positif dalam masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan harga diri. Self-concept yang positif dapat meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri seseorang. Harga diri yang tinggi memungkinkan individu untuk lebih menghargai keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya dan orang lain. Yang ketiga ada kreativitas dan ekspresi diri. Pemahaman dan apresiasi diri yang baik mendorong individu untuk mengekspresikan diri mereka secara lebih kreatif. Ini sangat penting karena kreativitas adalah salah satu cara untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat ada interaksi sosial yang sehat. Self-concept yang sehat membantu individu berinteraksi dengan orang lain secara lebih positif, serta bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang indah dan humanis. Yang kelima ada pengembangan nilai-nilai etika. Self-concept yang kuat memungkinkan individu untuk mengembangkan dan mempraktikkan nilai-nilai etika yang tinggi, yang artinya terbentuk dengan integritas, empati, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Yang keenam adalah refleksi dan pertumbuhan pribadi. Self-concept memungkinkan individu untuk merefleksikan pengalaman hidup mereka dan belajar dari pengalaman tersebut. Ini penting karena refleksi mendalam dapat membawa kepada pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang keindahan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketujuh adalah penghargaan terhadap keindahan. Dengan self-concept yang baik, individu dapat mudah menghargai dan menikmati keindahan dalam berbagai bentuk, baik dalam seni maupun interaksi manusia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori dasar tentang self-concept. Ada beberapa teori dasar mengenai self-concept ini. Yang pertama adalah teori psikoanalitik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa konsep diri terbentuk melalui interaksi antara ID, ego, dan superego, yang dimana ID adalah dorongan dasar dan insting. Ego adalah bagian rasional yang berhubungan dengan realitas, dan superego adalah nilai-nilai moral dan etika yang dipelajari dari orang tua ataupun masyarakat. Konflik antara ketiga komponen ini membentuk sebagian besar kepribadian dan konsep diri seseorang. Yang kedua ada teori humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Rogers mengemukakan bahwa konsep diri terdiri dari self-image, ideal self, dan self-esteem. Menurut Roger, individu berusaha untuk mencapai keselarasan antara self-image dan ideal self untuk mencapai aktualisasi diri. Abraham Maslow juga mengusulkan tentang hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan dasar seperti psikologis dan keamanan harus terpenuhi sebelum individu dapat mencapai aktualisasi diri, yaitu mencapai
potensi penuh mereka. Aktualisasi diri ini adalah puncak dari pengembangan konsep diri yang positif. Lalu yang ketiga ada teori kognitif yang dikemukakan oleh George Kelly. George Kelly mengemukakan teori konstruksi pribadi yang menyatakan bahwa individu membentuk konsep diri mereka berdasarkan cara mereka menginterpretasikan dan memprediksi peristiwa. Konstruksi pribadi adalah kerangka kerja mental yang digunakan untuk memahami dan memprediksi dunia. Lalu untuk teori keempat ada teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Erik mengemukakan bahwa konsep diri berkembang melalui 8 tahap kehidupan, dari masa bayi hingga usia tua. Setiap tahap melibatkan krisis psikososial yang harus diselesaikan individu untuk berkembang dengan sehat. Misalnya pada masa remaja, individu menghadapi krisis identitas yang merupakan periode penting dalam pembentukan konsep diri. Lalu yang terakhir ada teori sosiokultural yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan peran interaksi dan sosial budaya dalam pembentukan konsep diri. Menurutnya, konsep diri terbentuk melalui dialog dan kolaborasi dengan orang lain dalam konteks budaya tertentu. Pembelajaran dan pengembangan diri terjadi melalui interaksi sosial dan internalisasi norma-norma budaya. Di sini saya juga akan mencoba mengangkat salah satu kasus yang terjadi pada masyarakat, yaitu mengenai self concept pada stres finansial, di mana akhir-akhir ini banyak sekali kasus kriminalitas yang didasari oleh financial collapse atau hutang yang menumpuk. Sebagai contoh, saya akan mengambil kasus yang terjadi di daerah Ciamis, Jawa Barat, di mana seorang suami tega mengakhiri hidup istrinya dengan cara yang sangat tidak manusiawi, yang diduga dikarenakan stres akibat terlilit hutang. Dikutip dari tvone.com, Tarsum yang berumur 50 tahun tega membunuh dan memutilasi istrinya, yaitu Yanti yang berumur 43 tahun di desa Cisantol, Ciamis, Jawa Barat. Diduga karena tekanan ekonomi akibat utang yang mencapai 100 juta. Utang tersebut disebabkan oleh kegagalan bisnis jual beli domba dan juga dipengaruhi oleh kebiasaan judi online anaknya. Setelah membunuh, Tarsum juga menawarkan potongan tubuh istrinya kepada warga sekitar. Saat ini Tarsum sudah diamankan oleh pihak yang berwajib dan dirujuk ke rumah sakit jiwa yang berlokasi di Cisarua, Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, melihat dari kasus tersebut, penerapan self concept tentu sangat penting untuk ditanamkan. Setidaknya dengan penerapan metode self concept itu bisa meminimalisir kasus serupa terulang kembali di kemudian hari. Dan berikut adalah beberapa solusi yang didasarkan pada teori self concept untuk mencegah tragedi serupa terjadi lagi di masa depan. Yang pertama, penguatan self concept melalui edukasi finansial, di mana program edukasi finansial yang komprehensif dapat membantu suatu individu memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Yang kedua adalah dukungan sosial dan konseling, yaitu membangun dukungan sosial dapat membantu suatu individu merasa lebih terkoneksi dan didukung dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, intervensi dini dalam kasus kecanduan judi. Program pencegahan dan pengobatan kecanduan judi juga bisa membantu individu menghindari perilaku beresiko yang dapat merusak keuangan dan hubungan. Di sini saya akan mencoba mengajak rekan-rekan semua untuk merefleksi agar lebih memahami dan memperkuat self concept, khususnya dalam menghadapi stres finansial. Berikut beberapa poin yang sudah saya rangkum untuk merefleksi diri. Yang pertama adalah evaluasi diri. Luangkan waktu Anda untuk mengevaluasi keyakinan diri sendiri, terutama dalam konteks keuangan. Yang kedua, identifikasi nilai dan prioritas. Pikirkan tentang nilai-nilai dan prioritas yang Anda miliki terkait keuangan. Apakah keputusan Anda sudah benar dengan nilai-nilai tersebut? Yang ketiga, merenungkan identitas ekonomi. Bagaimana Anda melihat diri Anda dalam hal ekonomi? Lalu apa yang diubah untuk lebih mendukung Anda?
Baiklah, semoga 3 poin tersebut bisa membantu rekan-rekan semua khususnya yang memiliki masalah finansial. Tujuannya dari 3 poin tersebut yaitu agar kita bisa lebih menguasai masalah tersebut dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dan kesimpulannya, dengan demikian self concept memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana seorang menghadapi dan mengelola stres finansial. Memperkuat self concept juga dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mengurangi dampak negatif dari tekanan masalah dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.